Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat di TikTok ataupun di media sosial lainnya kawan-kawan bahwa beberapa musik yang sedang tenar itu tentang apa ya, nyanyian pantun-pantun gitu yang mengarah untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Saya rasa ini nilai positifnya adalah bahwa elektabilitas Pak Anies semakin dikenal lewat sosial media TikTok kawan-kawan. Meskipun Pak Anies baru mulai bermain TikTok sejak sebulan terakhir ini, tetapi pengikutnya sudah 150.000. Memang kalah jauh dari Pak Ganjar yang sudah jutaan, karena memang Pak Ganjar dari dulu itu sudah main sosial media dan aktif di sosial media. Dan Pak Ganjar merasa bahwa itu adalah prestasinya karena bisa bermain sosial media dan memiliki pengikut yang banyak itu. Dan mungkin karena faktor itulah yang kemudian membuat PDIP untuk mengangkut Pak Ganjar menjadikan capres di 2024 akibat banyaknya pengikut sosial medianya kawan-kawan. Kan itu juga termasuk dari survei-survei itu kan. Nah, mungkin kawan-kawan saya rasa di balik semua itu juga ada banyak hal menarik yang terlihat di TikTok kawan-kawan belakangan ini. Banyak sekali nyanyian-nyanyian yang saya rasa memiliki makna tersendiri. Makna awalnya untuk untuk menggalang dukungan untuk memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024, tetapi lebih daripada itu kawan-kawan, elektabilitas Pak Anies makin hari semakin naik akibat tenarnya nyanyian-nyanyian ini, pantun-pantun ini yang kemudian selalu digaungkan juga sama anak-anak, karena banyak anak-anak sekarang ini sudah hafal kawan-kawan. Coba kita dengarkan lirik-lirik dari lagu-lagu itu, dan saya rasa penciptanya keren sekali kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh lagi. Ini liriknya bagus sekali. Kemudian saya rasa dengan adanya lirik-lirik seperti ini membuat kita kawan-kawan itu serasa bernostalgia ke zaman kecil dulu. Tetapi liriknya juga secara otomatis itu seakan-akan tertanam dalam diri kita bahwasanya oh ya, tokoh Pak Anies itu memang harus dimenangkan di Pilpres 2024. Coba kita dendangkan lagi. Dan masih banyak lagi lagu-lagu seperti ini. Masih banyak lagi lagu-lagu yang dibuat seperti ini. Dan kawan-kawan, anehnya ketika lagu ini dinaikkan di TikTok, coba kawan-kawan pakai saja di TikTok, itu pasti FYP itu. Ini saja yang saya putar itu sudah memiliki like sekitar 8.000-an. Kemudian punya komen sekitar 500-an itu. Kemudian yang save termasuk saya itu ada 300-an. Dan yang bagikan itu ada 400-an kawan-kawan. Saya rasa ketika ada konten kreator yang membahas masalah Pak Anies di TikTok, itu cepat sekali FYP. Mungkin generasi milenial juga sudah bisa melihat bagaimana cerdasnya Pak Anies, bagaimana kemudian Pak Anies bisa diandalkan ketika debat capres-cawapres lagi. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah mulai berpikir bahwasanya Pak Anies tidak mungkin dipermalukan di debat capres nanti, karena Pak Anies kecil kemungkinan itu Pak Anies dikalahkan dalam debat capres nanti kawan-kawan. Karena bisalah kawan-kawan lihat bagaimana kemudian sepak terjangnya Pak Anies selama ini, masuk di UI, masuk di UGM, dicerca dengan pertanyaan apapun pasti selalu dijawab dengan jawaban yang sangat fantastis kawan-kawan. Coba kita putar lagi lagu-lagu setelahnya itu.
Jadi jadi memang kawan-kawan liriknya itu ya apa ya, gampang diingat itu. Bahkan bocil-bocil itu di daerah saya itu kalau pergi ngaji sore itu pasti selalu dendangkan itu Presiden RI itu Pak Anies Baswedan itu selalu terngiang-ngiang itu, sama ketika iklan Pak SBY yang dulu itu 2000 berapa ya, 2004 kalau nggak salah, yang mengganti lirik dari Indomie seleraku itu ada SBY seleraku, itu apa ya, serasa menghipnotis kita semua untuk selalu membayangkan hal itu. Jadi punchline seperti ini yang kemudian bisa menjadi patokan utama memenangkan Pilpres 2024. Jargon-jargon seperti ini juga sangat menentukan kawan-kawan. Jangan mau kalah, yuk viralkan lagu Anies Baswedan. Ini menarik di sini kawan-kawan. Saya selalu bilang, ketika ada konten kreator atau akun yang mengangkat tema-tema Anies, khususnya belakangan ini yang menjadikan soundnya Pak Anies, nyanyian Pak Anies itu pasti FYP. Sekali lagi saya ingin perlihatkan di sini. Like-nya itu ada 12.000 lebih. Kemudian komentarnya ada 900 dan yang save itu 700 lebih. Kemudian yang share itu 1000-an lebih. Saya rasa ini yang kemudian menjadi patokan kita kawan-kawan, bagaimana kemudian effortnya masyarakat sekarang khususnya milenial dalam menggaungkan Pak Anies Baswedan baik di dunia nyata maupun di dunia maya seperti ini. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat ini? Apakah Pak Anies betul-betul menjadi ancaman serius buat Pak Ganjar dan Pak Prabowo, yang notabene-nya saya rasa Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini adalah ya satu sekumpulan saja itu. Bayangin, Pak Ganjar kan dari PDIP, kemudian Pak Prabowo dari Gerindra, tetapi wakilnya Pak Prabowo itu dari PDIP. Ini yang saya rasa 2 versus 1 kawan-kawan. Memang kita bisa melihat bahwa Pilpres 2024 ini betul-betul semacam komplotan untuk mengalahkan Anies Baswedan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Mampukah Pak Anies dan Muhaimin menang di Pilpres 2024 ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya rasa itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.